Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dedi Wahyudi di Dewa Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal prediksi OSN SD tahun 2024 part 3. Namun sebelum ke video pembahasannya, jangan lupa untuk teman-teman yang menonton video ini untuk klik tombol subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, kita langsung saja masuk ke soalnya. Di sini ada 3 soal. Soal yang pertama, 3 atlet Ahmad, Bill, dan Claire sedang bersiap untuk mengikuti kompetisi lompat tinggi. Pada saat yang sama, beberapa penonton mendiskusikan peluang mereka. Penonton X, saya pikir Ahmad akan menjadi yang pertama. Penonton Y, saya yakin Claire tidak akan menjadi yang terakhir. Penonton Z, Bill tidak akan menempati posisi pertama. Usai pertandingan ternyata hanya 1 penonton yang benar, sedangkan 2 penonton lainnya salah. Urutan keberapakah si Claire? Nah, di sini ada 3 penonton. Jadi kita bisa bagi menjadi 3 kasus ya teman-teman ya. Bisa jadi di antara ketiganya itu si X yang benar, atau si Y yang benar, atau Z yang benar, seperti itu. Ya. Yang pertama kita anggap di sini X itu yang benar, sedangkan Y dan Z itu salah, gitu ya. X itu dia dia bilang bahwa saya pikir Ahmad akan menjadi yang pertama. Jadi di sini si Ahmad itu menjadi yang pertama, Claire menjadi yang terakhir, dan Bill menjadi yang pertama ya di pernyataan kedua orang lainnya. Ya. Bill di situ berarti kan si Y itu dan Z itu dia salah gitu ya. Jadi Bill tidak akan menempati posisi pertama, berarti Bill itu harus menempati posisi pertama kan, seperti itu. Sehingga pernyataan si X ini mustahil ya teman-teman ya. Ketika X itu benar, maka Z itu juga tidak mungkin salah, seperti itu. Ya. Oke. Kasus yang kedua itu Y benar, sedangkan X dan Z itu salah. Ya. Si Y bilang bahwa saya yakin Claire tidak akan menempati posisi terakhir. Jadi si Claire itu bisa jadi yang pertama maupun yang kedua, gitu ya. Terus dari pernyataan si Bill, ya, si Z maksudnya ya, Bill tidak akan menempati posisi pertama. Ya, berarti Bill itu bisa menempati posisi kedua ataupun ketiga. Ya, ketika dia menempati posisi kedua, maka si Claire itu akan menempati posisi pertama, kan seperti itu. Jadi di sini masih mungkin juga ya teman-teman ya. Terus si X dia bilang bahwa saya pikir Ahmad akan menjadi yang pertama. Ya, seperti itu. Nah, dari sini yang pasti Claire itu bukan yang terakhir kan ya. Claire bukan yang terakhir. Terus dari pernyataan yang X itu si Ahmad akan menjadi yang pertama. Berarti kalau dia salah berarti Ahmad bukan yang pertama dan Bill bukan yang pertama. Kan seperti itu. Jadi masih mungkin tuh bisa jadi Claire itu yang pertama ternyata. Ya, seperti itu. Nah, tetapi di sini Claire itu pasti akan berada di posisi kedua, ya. Karena Ahmad itu harus menjadi yang pertama, dan supaya Z itu salah, maka Bill itu harus yang menempati posisi pertama. Gitu kan ya. Bill harus menempati posisi pertama, Ahmad harus menjadi yang terakhir, otomatis Claire itu posisi kedua. Nah, pernyataan yang ketiga ini atau kasus yang kedua ini maksudnya ya, itu mungkin terjadi, ya, mungkin terjadi. Terus kita lihat lagi pada kasus ketiga. Kasus ketiga ini, Z itu benar, sedangkan X dan Y itu salah. Ketika Z itu benar, Bill tidak akan menempati posisi pertama. Gitu ya. Maka Ahmad itu bukan yang pertama dan Claire yang terakhir. Ya. Bill bukan yang pertama, Ahmad bukan pertama, dan Claire yang terakhir. Di sini malah kita tidak menemukan siapa yang akan menjadi yang pertama, maka di sini juga akan mustahil. Ya, jadi pernyataan yang benar itu hanya ada di penonton Y ya, atau kasus yang kedua itu ya. Sehingga kesimpulannya Claire itu akan menempati posisi kedua. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Terus kita lanjut lagi ke soal yang kedua.
Tiga bilangan positif diberikan sedemikian rupa sehingga bilangan pertama adalah setengah bilangan kedua, hasil kali bilangan pertama dan bilangan kedua sama dengan jumlah bilangan kedua dan ketiga. Bilangan ketiga 3 kali lebih besar dari bilangan kedua. Berapakah bilangan pertama dari ketiga bilangan tersebut? Ya, karena kita tidak tahu bilangannya itu bagaimana gitu ya. Cuman kita dikasih ketiga clue tersebut. Jadi kita misalkan terlebih dahulu, teman-teman. Kita misalkan ketiga bilangannya adalah X, Y, dan juga Z. Pada pernyataan pertama, bilangan pertama adalah setengah dari bilangan kedua. Otomatis X adalah setengahnya Y, gitu ya. Terus hasil kali bilangan pertama dan bilangan kedua sama dengan jumlah bilangan kedua dan ketiga. Jadi X dikalikan dengan Y akan sama dengan Y ditambah dengan Z. Ya. Dan bilangan ketiga 3 kali lebih besar dari bilangan kedua. Ya, otomatis Z itu sama dengan 3 kalinya Y. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, kita sudah dapatkan nilai X-nya itu Y per 2, Z-nya 3 per Y. Otomatis di sini kita bisa substitusikan ya nilai daripada X dan juga Z ini pada persamaan yang kedua. Gitu ya. Sehingga apa? Sehingga di dalam persamaan kedua ini hanya akan memuat nilai daripada Y-nya. Ya, karena di sini kita sudah dapat nilai X dalam bentuk Y, nilai Z dalam bentuk Y. Seperti itu. Jadi, X kali Y, atau tadi kan X-nya sama dengan Y per 2, berarti Y per 2 kalikan Y, berarti Y kuadrat per 2. Sama dengan Y ditambah dengan 3 kalinya Y. Ya. Jika kita kalikan kedua ruas itu dengan 2, otomatis yang sebelah kiri akan menjadi Y kuadrat, dan yang sebelah kanan, karena Y tambah 3Y itu 4Y, maka 4Y dikalikan dengan 2 menjadi 8Y. Ya. Y kuadrat sama dengan 8Y. Sedangkan di situ ketiga bilangannya itu bilangan positif. Otomatis dia itu akan lebih dari 0 ya, nilai daripada Y-nya ya. Jika dia lebih dari 0, maka Y itu hanya memenuhi ketika nilainya sama dengan 8. Seperti itu teman-teman. Terus, ketika kita sudah mendapatkan nilai dari Y, kita ingin mencari bilangan pertamanya. Bilangan pertama itu kan X, gitu ya. X itu Y per 2. Kalau Y-nya itu 8, otomatis X-nya itu sama dengan 4. Gitu, teman-teman. Jadi kesimpulannya, bilangan pertamanya adalah 4. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Douglas berusia 2 per 3 dari usianya 8 tahun sebelum ia berusia 2 kali lipat dari usianya sekarang. Berapa umur Douglas? Ya, ini mungkin kata-katanya agak jelimet ya teman-teman ya, agak susah dipahami gitu ya. Douglas itu usianya 2 per 3 dari usianya 8 tahun sebelum usianya 2 kali lipat dari usianya sekarang. Ya, jadi usianya itu sekarang itu 2 per 3 dari 2 kali lipatnya dikurangi dengan 8 dikalikan 2 per 3-nya gitu kan ya. Seperti itu kurang lebihnya ya teman-teman ya. Nah, kalau kita misalkan usianya si Douglas itu X gitu ya, maka usianya 8 tahun sebelum ia 2 kali lipat dari usianya. Sebelum berarti kan 2 kali lipatnya dikurangi dengan 8 gitu ya. Jadi usianya sekarang itu kalau misalkan kita misalkan umurnya dia itu X gitu ya, berarti 8 tahun sebelum umurnya 2 kali X, itu berarti sama dengan 2X dikurangi 8. Ya. Nah, usianya dia itu 2 per 3 dari 2X dikurangi 8 tahun. Ya. Jadi di sini kita dapat dua bentuk yang berbeda nilai daripada usianya si Douglas ini, yaitu X dan juga 2 per 3 daripada 2X dikurangi 8. Dan dia itu nilainya sama. Otomatis X sama dengan 2 per 3 dikalikan dengan 2X dikurangi 8. Ya. Kita kalikan silang boleh, dikalikan dengan 3 kedua ruasnya juga boleh. Ya, ketika kita kalikan silang, maka didapat bahwa 3 kali X berarti 3X, 2 kali 2X sama dengan 4X dikurangi dengan 16. Itu ya. Otomatis di sini kita dapatkan nilai X-nya itu sama dengan 16. Ya, 4X dikurangi 3X sama dengan X. X-nya itu berarti sama dengan 16. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulannya usia si Douglas itu adalah 16 tahun.
Ya, seperti itu. Kalau kita coba nih, 16 tahun, ya. Terus 2 kalinya itu kan 32 ya. 32 dikurangi dengan 8 itu 24. 2/3 dari 24 itu 16. Ya, jadi seperti itu teman-teman untuk soal nomor 3. Ya, mungkin cukup itu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.